Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Azhari dari kelompok 2 akan membacakan PowerPoint. Pada kali ini saya adalah kelompok 2 dengan anggota saya Aditya Azhari dan teman saya satu laginya Suci Fritno. Baiklah, poin pertama yaitunya pengertian dan struktur organisasi lembaga pendidikan. Organisasi menggambarkan adanya pembidangan fungsi dan masing-masing kesatuan. Dalam suatu susunan dan struktur organisasi dapat dilihat bidang, tugas, dan fungsi masing-masing kesatuan dan hubungan vertikal horizontal antara kesatuan-kesatuan yang ada. Dalam Hartati Sukirman 2009 halaman 34-35. Lembaga pendidikan merupakan badan atau instansi yang menyelenggarakan pendidikan bukan hanya sekolah, termasuk kursus resmi, kursus privat, dan lain-lain. Struktur lembaga pendidikan adalah struktur yang keputusan para pembina pendiri sekolah untuk mewakili suatu proses rencana pribadi lembaga pendidikan dan yang strategis. Struktur organisasi pendidikan yang pokok ada dua macam, yaitu sentralisasi atau desentralisasi. Kedua struktur tersebut terdapat struktur campuran yang lebih cenderung ke arah sentralisasi mutlak dan yang lebih mendekati desentralisasi tetapi beberapa bagian. Jalur pendidikan adalah wahana yang melalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai tujuan pendidikan dapat diselenggarakan dengan sistem terbuka, melalui tatap muka, atau melalui jarak jauh. Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan sistem layanan yang menjamin mutu. Selanjutnya, kriteria keberhasilan lembaga pendidikan. Jalur pendidikan dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia 20 tahun 2003 dalam sistem pendidikan. Pembelajaran merupakan inti dan muara segenap proses penyelenggaraan pendidikan. Kualitas lembaga pendidikan diukur dari kualitas proses pembelajarannya, di samping output dan outcome. Oleh karena itu, kriteria pembelajaran dibuat secara rinci. Sebenarnya, salah satu komponen utamanya dalam sistem pendidikan selayaknya sekolah dalam kontribusi dan nyata dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jadi, organisasi lembaga pendidikan berkisar pada tugas-tugas dalam mencapai lembaga pendidikan. Selanjutnya, jalur, jenjang, dan jenis lembaga pendidikan. Struktur organisasi lembaga perlu diadakan agar proses perencanaan dapat terlaksana secara maksimal. Jalur, jenjang, serta jenis pendidikan terwujud dalam produk undang-undang yang diatur pemerintah yang berfungsi menentukan suatu aspek dan dalam komponen tertentu. Pengelolaan suatu lembaga pendidikan yang efektif dan efisien yang merupakan syarat mutlak keberhasilan tersebut. Tidak terkecuali lembaga yang semakin dituntut yang tepat dan berdaya guna sebagai suatu komponen pendidikan. Baiklah, sekian bacakan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.